Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah ini lagi, dan pokok bahasan kita kali ini adalah piranti interaktif. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang komputer, maka kita tidak akan lepas yang namanya input devices atau piranti input. Karena inilah yang digunakan untuk memasukkan sesuatu ke dalam komputer dan kemudian dirubah menjadi digital. Kalau zaman dahulu piranti interaktif ini masih dalam bentuk tekstual, jadi tentu saja pirantinya adalah keyboard, sehingga ketika orang pengen berinteraksi dengan komputer, maka dia harus memahami bahasa-bahasa dalam bentuk command line dialog. Dan dimasukkan ke dalam command prompt. Kemudian keyboard ini hampir punya tombol yang serupa dan akhirnya dibuat menjadi standar. Inilah beberapa isi dari tombol keyboard. Di antaranya ada tombol fungsi atau function key, tombol alphanumerik atau alphanumerik key, tombol kontrol atau control key, dan tombol numerik atau numerik keypad. Dan itu ada di dalam keyboard kita. Nah, tata letaknya oleh Scholes, Glidden, dan Scholl pada tahun 1878 menemukan tombol keyboard yang kemudian memang dipakai sampai sekarang menjadi standar, yaitu QWERTY, karena bentuknya di dalam keyboard kita QWERTY, maka dinamakan QWERTY. Tombol-tombol ini standar sekali lagi sampai sekarang. Kemudian tombol-tombol ini yang paling banyak digunakan juga. Kemudian sehingga orang menjadi terbiasa, dan akhirnya ada istilah mengetik 10 jari, sehingga tangan kita QWERTY, ASDF, JKL, tangannya begini. Kemudian ini ada Graham Liddem tahun 1991 mengatakan kalau seorang operator biasanya mempunyai kecepatan pengetikan antara 80 sampai 90 kata per menit, atau sekitar 500 sampai 600 huruf per menit. Ini karena mungkin keterbatasan manusia ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah nah ini adalah bentuk tombol QWERTY. Jadi kalau ini ada space, nah QWERTY-nya adalah ini, dan tangan kanannya adalah ini ya. Kemudian nah ini adalah tombol Dvorak. Berbeda dengan QWERTY, Dvorak agak berbeda, dan ada home row. Kita lihat kayak apa. Nah, ini adalah tombol-tombol Dvorak. Oh bukan, ini masih ini Dvorak. Tata letaknya seperti ini. Kalau Anda menggunakan QWERTY kemudian menggunakan ini, tentu saja akan mengalami penyesuaian lagi. Kemudian Glockenberg. Glockenberg lebih beda lagi, dan sekali lagi ini punya segmentasi. Kemudian nah ini adalah Glockenberg juga, kalau ini misalnya dibalik sehingga begini ya. Nah, ini tombolnya seperti ini, sehingga memang tidak lazim. Nah, kemudian ada yang namanya steno. Ini misalnya seorang wartawan untuk mengetik, maka dia harus cepat, maka dia menggunakan tombol penyingkat kata atau steno. Nah, kira-kira juga ada ini disebut juga dengan chord keyboard ya. Kita lihat coba ada enggak. Sepertinya saya punya. Nah, ini untuk penyingkat kata. Ini ya, stenografi. Kemudian tombol numerik ya, isinya tentu saja hanya angka-angka numerik saja. Maka disebut dengan numerik keypad. Nah, Kemudian ini juga biasanya sama persis dengan
tombol-tombol yang ada di kalkulator dan juga tombol telepon. Nih, seperti ini, persis sama. Jadi, kalaupun di sini ada teksnya tentu akan berbeda. Ini juga tombol numerik. Tombol fungsi. Artinya kalau tombol fungsi adalah di atas angka numerik itu, jadi di antara F1 sampai F12 nih. Oke, kemudian piranti pendukung. Nah, di sini ada banyak sekali. Kita lihat mouse. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan pointer ke segala arah dan digunakan untuk ngeklik. Kita akan kesusahan memang kalau menggunakan tombol dari keyboard, maka untuk menggerakkan seperti ini ke segala arah dengan cepat, maka mouse lah adalah solusinya. Biasanya ada tombolnya, ada 1, 2, 3, dan di tengah biasanya tombol ke segala arah, trackball, bukan trackball, maaf. Kemudian ada sensor cahaya, sehingga yang dulu-dulu masih menggunakan bola untuk pointingnya, tapi sekarang sudah menggunakan LED, sehingga kalau menggunakan ball, maka kalau misalnya kotor akan sulit, jadi harus dibersihkan. Tapi kalau menggunakan LED ini akan lebih mudah, menggunakan optis ya. Oke, nah ini kalau dibuka yang bola dulu kayak gini nih, tapi yang digital yang seperti ini nih. Oke, ada klik kanan dan klik tengah. Klik tengah tidak banyak kepakai sebenarnya. Joystick ini dalam bahasa Indonesia adalah tongkat kesenangan. Oke, jadi biasanya digunakan untuk main game ya, sehingga dengan menggunakan joystick akan jauh lebih mudah. Ini contohnya seperti ini bentuknya. Nah, ini seperti ini, ada tombol-tombol yang digunakan. Ini ada stick, base, trigger, extra button, dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan tombol ini, yang suka ngegame akan jauh lebih enjoy. Nih, trackball tadi yang saya katakan. Jadi bolanya yang digerak-gerakkan, baik bolanya di atas maupun bolanya yang ada di bawah seperti mouse. Nah, sehingga sebenarnya mirip dengan mouse, sebenarnya bisa menggerakkan pointer ke segala arah. Nih, jadi ini trackballnya zaman dahulu, ini juga trackball, tapi tentunya agak kesusahan ya. Digitizer tablet, gunanya biasanya untuk menggambar. Biasanya kalau Anda CAD CAM, komputer ID design, nah menggunakan digitizer tablet ini akan lebih efektif karena bisa digunakan. Sebenarnya mirip dengan pantograf zaman dahulu. Mungkin Anda sekarang yang baru-baru sudah tidak ngerti pantograf, jadi untuk ngeblat, sehingga nanti hasilnya terlihat di dalam komputer. Ini digitizer tablet. Oke, contohnya seperti ini. Kita menggunakan pena ini gambar, maka hasilnya terlihat di komputer. Ini juga digitizer tablet. Oke, kemudian light pen. Nah, light pen itu penanya di ujung itu menyala, sehingga dengan menyala itu bisa digunakan untuk menggerakkan pointer dan juga untuk mengeksekusi perintah. Ini contohnya seperti ini dalam gambar. Nah, ini adalah bentuk wujudnya. Ini light pen, dan ini dihubungkan dengan komputer. Pointing stick. Ini pointing stick biasanya ini adalah komputer-komputer keluaran dari IBM yang punya, sehingga dengan menggunakan ini kita untuk menggantikan tombol mouse ini. Oke, kemudian ini adalah touchpad. Nah, tentu saja yang komputer baru-baru sudah dilengkapi dengan touchpad. Di komputer saya juga ada, tapi nanti di bawahnya akan ada tombol ya, klik dan klik kanan. Dan ini klik, ini klik kanan. Ini digunakan biasanya untuk scroll. Ini touchpad. Nah, touchscreen, ada beberapa komputer yang sudah punya fasilitas tersebut, sehingga untuk menggerakkan ganti mouse itu digunakan penunjuk, jadi touchscreen. Ini barcode reader. Kalau Anda berbelanja di supermarket, kemudian kalau sedikit nggak masalah, tapi kalau misalnya sudah antriannya sampai puluhan ratusan,
maka tentu akan kesulitan memenuhi one by one. Nah, solusinya adalah di dalam produk diberikan barcode, dan kemudian ini adalah readernya yang akan langsung menghubungkan bahwa seorang customer sedang membeli apa, harganya berapa, dan otomatis akan mengurangi stok barang di gudang. Oke. Magnetic Ink Character Recognition (MCR), sehingga ini digunakan untuk membaca khusus ya, ini menggunakan tinta-tinta khusus ini. Nah, ini OMR, Optical Reader atau Recognition. Dulu pada zaman ujian nasional atau masuk ke perguruan tinggi negeri biasanya menggunakan OMR ini. Nah, dengan menggunakan OMR maka jawaban akan langsung bisa diketahui benar salahnya dan langsung mendapatkan skor. Untuk mengisinya menggunakan pensil biasanya 2B. Oke. Optical Character Recognition. Nah, ini digunakan untuk mengenali huruf. Nah, dengan membaca ini maka huruf-huruf ini akan langsung cepat diketahui. Ini sebenarnya mirip dengan OMR, namun bentuknya lebih kecil dan lebih murah. Nih. QR Code Reader. Nah, sekarang perkembangan dari barcode kita menggunakan QR. Kalau menggunakan QR maka kita bisa lebih detail, lebih rinci. Nih. Bagaimana kalau kita mengambil gambar tak terformat? Nah, ini ada image scanner. Scanner sudah banyak dulu bentuknya besar, tapi sekarang scanner kecil-kecil, dan sekarang banyak terintegrasi dengan printer biasanya. Kamera digital tentu Anda tahu semuanya, dan handphone sekarang menjadi pengambil gambar atau kamera yang banyak digunakan, dan gambarnya sekarang resolusinya sudah tinggi-tinggi dan bagus-bagus. Pembaca retina mata biasanya digunakan untuk pengenalan, mirip dengan fingerprint. Nah, pengenal yang lain yang sulit, yang unik maksudnya antara fingerprint adalah retina mata yang pasti berbeda setiap orang. Handset ya, untuk mendengarkan suara yang keluar dari komputer. Kemudian ini adalah sarung tangan untuk mengetahui gerakan tangan. Nah, dengan menggunakan seperti ini biasanya sih untuk membuat film. Dengan menggunakan seperti ini tubuh kita bisa diganti dengan bentuk lain, dan tangan ini merupakan gerakannya ini. Layar. Nah, layar itu sebenarnya resolusinya tergantung. Dulu orang masih menggunakan 10 inci, ada yang 14, 17, 21, 32. Kelipatannya 8 ya. 10, 12, 14, 17. Nggak ada kelipatan. Oke. Nah, kalau zaman dahulu monitor tabung ini menggunakan listrik dengan daya yang sangat tinggi, voltasenya ribuan volt, kemudian digunakan untuk menembakkan elektron ke dalam layar, sehingga menggunakan tabung, sehingga pendarahan ini menghasilkan gambarnya sesuai dengan input yang diberikan kepadanya. Ini ada pengingat digital, mirip memori sebenarnya, kendali tampilan, display controller. Ini misalnya sama. Nah, ini monitor. Ini yang disebut dengan raster. Set seperti ini terus. Jadi elektron ini akan bergerak terus. Saking cepatnya maka tidak kelihatan kalau itu sebenarnya adalah gerakan. Ini adalah tabung elektron ya. Nah, ini tabung elektron juga. Oke. Kemudian yang penting lagi adalah jenis monitor. Jenis monitor ini dulu ada monokrom, ya bentuknya cuman putih atau hijau. Nah, kemudian berkembang lagi ada CGA, color graphic adapter, lebih bagus, bisa berwarna. MCGA, tapi MCGA ini tidak terlalu populis dulu ya. Kemudian EGA ini juga tidak lama. Baru kemudian langsung VGA itu yang agak lama. Video graphic adapter ini adalah enhanced graphic adapter. Ini multi color graphic adapter. Dan SVGA. SVGA tidak begitu lama dulu.
dan akhirnya langsung muncul yang di atasnya ini. Oke. Kemudian tentu saja di dalam monitor itu juga ada menggunakan, untuk menampilkannya menggunakan resolusi, maka perlu prosesor khusus agar gambarnya menjadi lebih bagus ya. Oke, kemudian komposit. Nah, kalau udah komposit ini bisa berwarna, bisa color ini RGB, red, green, blue. Nah, ini salah nih, red, green, blue. Sehingga RGB ini merupakan dasar dari pewarnaan layar. Maka TV biasanya menggunakan simbol red, green, dan blue ini untuk logo-logonya. Walaupun tidak selalu dan tidak harus. Oke. Kemudian ini TV layar ya, 14 inci, 15, 17, 20, 21, 32. Nah, ini tadi ya, ini adalah layar jadi monokrom, CGA, MCGA, EGA, VGA, SVGA, XGA, Extended Graphic Array, SG, SXGA, SXGA. Wah, ini dulu yang paling ngetren, kemudian banyak sekarang sih sudah HD. Jadi kita bisa melihat kalau makin halus maka makin gambarnya makin bagus. Oke. Kemudian yang penting lagi, ini sudah. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini berkutat masalah piranti interaktif, ada input dan ada outputnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.